Kami dari kelompok 6 dengan materi jenis-jenis toksikan atau racun yang diampu oleh dosen apoteker Mira Febrina Master of Science, yang beranggotakan Syarifah Lindra Citra Baizola Ditya Putri Filzah Salsabila Helvi Rahmi Natasha Astari Roni Ardiansyah Safira Ilma Burhan Yelia Syafitri. Istilah dalam toksikologi yang didefinisikan sebagai kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan atau injur adalah toksisitas. Toksisitas merupakan istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam memperbandingkan satu zat kimia dengan lainnya. Istilah toksisitas merupakan istilah kualitatif, terjadi atau tidak terjadinya kerusakan tergantung pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi. Toksisitas merupakan sifat bawaan suatu zat, bentuk, dan tingkat manifestasi. Toksisitas pada suatu organisme bergantung pada berbagai jenis faktor. Faktor yang nyata adalah dosis dan lamanya pajanan. Faktor yang kurang nyata adalah spesies dan strain hewan, jenis kelamin, umur, serta status gizi dan hormonal. Faktor lain yang turut berperan yaitu faktor fisik, lingkungan, dan sosial. Ada 7 klasifikasi racun. Yang pertama adalah klasifikasi racun berdasarkan sumber. Yang pertama, sumber alamiah. Klasifikasi ini membedakan racun asli yang berasalkan fauna dan flora, dan kontaminasi organisme dengan berbagai racun berdasarkan lingkungan dari bahan baku industri yang beracun ataupun buangan beracun dan bahan sintetis beracun. Yang kedua, sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Sumber berbentuk titik, area, dan bergerak biasanya dipergunakan orang yang berminat melakukan pengendalian. Yang ketiga, sumber domestik, komersial, dan industri. Sumber domestik biasanya berasal dari pemukiman, kurang beracun kecuali bercampur dengan buangan pestisida, obat-obatan, dan lain-lain. Buangan komersial dapat sangat beragam, demikian pula dengan buangan industri. Berikutnya, klasifikasi toksikan berdasarkan wujud. Klasifikasi toksikan berdasarkan wujud sangat bermanfaat dalam memahami efek yang mungkin terjadi serta pengendaliannya. Adapun beberapa klasifikasi toksikan atau racun berdasarkan wujud yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Yang pertama, wujud padat. Wujud padat ini berupa padatan yang sangat halus, dapat terbang bersama udara, disebut debu, foam, atau mist, sehingga dampaknya dapat sangat luas. Yang kedua, wujud cair. Wujud cair ini banyak dipergunakan dalam pertanian dan biasanya ditambah pengencer. Dampaknya tidak secepat gas. Yang ketiga, ada wujud gas. Gas ini dapat berdifusi sehingga menyebar lebih cepat daripada cairan dan zat padat. Tidak hanya itu, toksikan juga dibedakan berdasarkan ukuran pencemar, densitas, serta komposisinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk mudah tidaknya pencemar tersebut masuk ke dalam tubuh host, dan cepat tidaknya menimbulkan efek serta seberapa jauh efeknya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimia. Klasifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimia ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah korosif. Korosif itu adalah suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Pada tubuh manusia, korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Pada kasus yang lebih ringan, dapat terjadi iritasi atau keradangan. Korosif juga dapat menyebabkan efek sistemik dan diabsorpsi ke dalam peredaran darah sehingga menyebabkan efek umum. Untuk pembagian racun korosif itu terbagi 3. Yang pertama itu asid korosif. Yang termasuk dalam asid korosif ini adalah mineral asid, yang contohnya asam sulfat, asam klorida, dan asam sitrat. Yang kedua, asam organik, yang contohnya asam oksalat, asetat, asam formiat. Dan yang ketiga itu halogenida, yang contohnya itu klorin, bromin, iodin, fluorin. Dan yang keempat itu korosif mineral salt. Kemudian
Pembagian yang kedua itu adalah alkalin korosif. Dan yang ketiga itu organik korosif. Yang termasuk dalam organik korosif ini adalah golongan fenol seperti metilfenol, dihidroksilbenzena. Dan kemudian yang kedua itu adalah formaldehid. Kemudian selanjutnya yang termasuk dalam klasifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimia itu yang kedua adalah radioaktif. Bahan radioaktif adalah bagian kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokur per gram. Suatu bahan kimia dapat termasuk di antara satu atau lebih dalam klasifikasi tersebut karena memang mempunyai sifat ganda. Contohnya itu adalah benzena adalah zat beracun, karsiogenik tetapi juga mudah terbakar. Klor adalah zat beracun yang bersifat korosif. Radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau radionuklir. Limbah ini dapat berasal dari antara lain tindakan kedokteran nuklir, radioimunosei, dan bakteriologi. Dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Klasifikasi racun berdasarkan sifat fisika dan kimia selanjutnya yaitu evaporatif. Bahan toksin evaporatif adalah bahan yang mudah menguap dan biasanya jenis bahan kimia ini mudah terbakar. Di dalam laboratorium dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama padat, contohnya seperti belerang, hidrida logam, logam alkali, fosfor merah dan kuning. Yang kedua itu cair, misalnya alkohol, aseton, benzena, eter, metanol, enoksana, dan petana. Yang terakhir itu gas, misalnya hidrogen dan asetilen. Nah, klasifikasi selanjutnya itu eksplosif, yaitu suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Zat eksplosif amat peka terhadap panas dan pengaruh mekanis. Ada yang dibuat sengaja untuk tujuan peledakan atau bahan peledak seperti trinitrotoluena, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Contoh lainnya adalah asetilena dan amonium nitrat. Dan yang terakhir yaitu reaktif. Bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air, asam, udara sehingga dapat meledak, terbakar, dan lainnya. Bahan yang reaktif terhadap air adalah bahan yang apabila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar. Contohnya seperti alkali dan alkali tanah, grama halida dan anhidrat, oksida anhidrat, dan sulfuril klorida. Bahan yang reaktif terhadap asam adalah bahan yang apabila bereaksi dengan asam akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar, beracun, dan korosif. Contohnya seperti kalium klorat, kalium perklorat, kalium permanganat, dan asam kromat. Semuanya memerlukan penanganan, transportasi, dan pembuangan yang berbeda karena bahaya yang mungkin timbul akan berbeda. Baiklah, kita lanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan terbentuknya pencemar atau xenobiotik. Pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumber disebut pencemar primer. Pencemar yang sudah bereaksi di lingkungan disebut pencemar sekunder, dan pencemar sekunder yang bereaksi menjadi pencemar tersier. Contoh dari pencemar primer yaitu dari senyawa sodium dioksida, karbon oksida, natrium oksida, dan lainnya terbentuk asam nitrat, sodium trioksida, asam sulfat, dan senyawa lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan efek kesehatan. Yang pertama ada fibrosis, pembentukan jaringan ikat berlebihan. Yang kedua itu ada granuloma, yang terdapat jaringan radang yang kronik. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya ada demam, yang temperatur badan melebihi temperatur normal. Yang keempat ada asfiksia, keadaan kekurangan oksigen. Yang kelima itu ada alergi, sensitivitas berlebihan. Yang keenam ada kanker atau tumor ganas. Selanjutnya itu ada mutan, yang generasinya berbeda dengan induknya. Yang selanjutnya itu teratogenik, cacat bawaan. Dan yang terakhir ada keracunan sistemik, di mana racun ini akan menyerang seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan kerusakan atau organ target. Di sini racun dapat dikelompokkan atas dasar organ yang akan diserangnya. Yang pertama ada hepatotoksik, racun pada hati. Yang kedua ada nefrotoksik, beracun pada ginjal.
Baik, selanjutnya ada neurotoksik yang beracun pada saraf, hematotoksik yang beracun pada sel darah, dan pneumotoksik yang beracun pada hati. Klasifikasi berdasarkan hidup atau matinya racun. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahaya yang ditimbulkannya. A. Zat yang hidup dapat berkembang biak bila lingkungannya mengizinkan. B. Zat abiotis dapat berubah menjadi berbagai senyawa sehingga pengendaliannya berbeda. Cara menghindari toksikan. Di sekitar lingkungan tempat tinggal kita ada beragam racun yang tersebar. Hanya saja kita tidak mengetahui jenis atau ciri racun tersebut dikarenakan kita tidak memperhatikannya. Atau bisa saja racun tersebut tidak memberikan efek yang spontan terhadap aktivitas makhluk hidup di sekitarnya. Itulah yang membuat kita sering mengabaikan racun atau toksik yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal kita. Cara menghindari toksin dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: A. Lakukan pola hidup sehat. B. Makan sayuran dan buah organik. C. Olahraga teratur. Dan D. Jadi konsumen cerdas dengan membaca label. Sekian dari kami, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.